Kadang kita sering tanya, Tuhan, apa ya maksudnya dari kejadian ini? Aku mesti belajar apa ya? Ada rencana apa di balik peristiwa yang menginterupsi rencana kita? Biasa kita mungkin ada pertanyaan gitu kalau ada sesuatu yang gak jadi. Nah, mari kita sama-sama melihat sebuah kisah di dalam surat Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul. Mari kita sama-sama membuka Kisah Para Rasul pasal 16. Pasal 16 kita akan baca bergantian ayat 16 sampai 24. Ini kisahnya Paulus dan Silas di Filipi. Ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengancam kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Sampai di situ saja pembacaan kita. Nah, Bapak Ibu, ketika Paulus dan Silas di Filipi, ini kondisinya di Filipi ini lagi memberitakan Injil. Jadi lagi PI ya, lagi memberitakan Injil. Mereka berjumpa dengan seorang hamba perempuan yang pekerjaannya itu meramal. Roh tenung itu roh yang, jadi perempuan ini dikuasai roh jahat untuk membaca dalam tanda kutip, kalau kita haipak ya, orang yang biasa peramal, kita dukun ya, ada roh tenung begitu ya. Dan perempuan ini punya bos, punya tuan, yang katanya di ayat 16 dikatakan tuan-tuannya ini, bosnya ini sampai memperoleh penghasilan besar. Artinya ada sebuah penafsiran yang mengatakan bahwa kan di situ kan yang bisa meramal kan nggak cuma satu perempuan ini sebenarnya, ada mungkin beberapa orang gitu ya. Tetapi banyak orang yang mau ke perempuan ini, ke hamba perempuan ini. Ada yang menarik di sini gitu ya. Entahkah perempuan ini kata orang lihai gitu ya, maksudnya roh tenungnya itu hebat begitu sehingga bisa menyelesaikan setiap solusi. Jadi kalau ada orang datang mau tanya nasib ya kan, mau tanya tentang usahanya, itu mesti jawabannya itu bagus begitu. Jadi dia menghasilkan banyak uang dan bosnya tentu saja senang begitu ya. Nah, suatu hari hamba perempuan ini mengikuti Paulus dan kawan-kawan Paulus ya, Silas dan sebagainya, sambil berseru ya, sambil ngomong terus. Di ayat 17 dikatakan ya,
orang ini, hamba ini mengikuti terus di belakang Paulus. Dan menariknya, ajaibnya, yang diserukan oleh hamba perempuan ini dikatakan orang-orang ini, maksudnya Paulus dan teman-temannya itu adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi kita bisa bayangkan ya Bapak, jadi kalau roh jahat ini pun juga mengakui Allah yang maha tinggi dan jalan keselamatan. Peramal yang suka memberikan jawaban atau solusi buat orang-orang begitu ya, yang datang, pelanggan-pelanggan biasanya ya, itu tahu ya kepada siapa jalan keselamatan itu. Jadi sebenarnya kita bisa jawab dalam hati ya, peramal pun juga sadar bahwa yang dia sampaikan itu juga penipuan begitu ya, seringkali itu yang terjadi. Dan hamba perempuan ini yang dirasuk roh tenung ini mengolok-olok gitu ya, dikatakan ikut di barisan ya, Paulus itu sambil ngoceh terus, maksudnya sambil teriak, dikatakan itu ya, sambil teriak dan mengolok-olok. Yang sebenarnya kalimat tadi itu sebuah kebenaran. Dia ini hamba Allah yang maha tinggi dan mereka memberitakan jalan. Tetapi kenapa dikatakan ini kayak seperti ngolok-ngolok? Karena gini, karena pada zaman itu Paulus dan Silas ini ketika memberitakan Injil dianggap ajaran sesat. Dianggap mereka itu pemberita ajaran sesat karena pemerintah Roma hanya ingin rakyatnya tunduk pada kaisar. Nah, jadi kalau dia mengajarkan hal yang lain yang bukan hanya satu menyembah kaisar, berarti sesat. Nah begitu, jadi makanya akhirnya ditangkap begitu ya yang ceritanya ini. Nah sampai tadinya Paulus ini sudah sabar menahan diri, dikatakan tiap hari hamba perempuan itu datang kepada Paulus, maksudnya mengikuti Paulus, sampai akhirnya Paulus gak tahan lalu menghardik, menegur perempuan itu untuk roh jahat itu keluar dari perempuan itu, dan akhirnya roh itu keluar. Dampaknya apa? Nah dampaknya apa? Ketika roh tenung itu keluar, perempuan itu sudah gak bisa menenung lagi, gak bisa meramal lagi. Tuan-tuannya, bosnya tadi merasa gak ada penghasilan lagi, betul ya. Jadi karena yang suruhannya hamba perempuan itu sudah gak bisa meramal lagi, jadi dia akhirnya gak ada yang membuat dia mendapatkan pendapatan penghasilan yang besar tadi. Nah Bapak Ibu, hamba perempuan tadi ini sebenarnya menginterupsi pelayanan Paulus dan Silas. Yang tadinya Paulus dan Silas tidak berpikir bahwa akan di tengah jalan akan diikuti oleh peramal itu. Tetapi bersyukurnya Paulus tidak mengabaikan interupsi itu. Meskipun setelah itu Paulus dan Silas itu mengalami yang kata orang apes, sial begitu ya. Setelah menghardik roh jahat itu, hamba perempuan itu sadar, gak jadi peramal lagi, dia malah ditangkap. Paulus dan Silas malah ditangkap dan dimasukkan penjara tanpa diadili. Bukan saja itu, sebelum masuk penjara Paulus dan Silas diseret di pasar, artinya di tengah umum, masyarakat umum diperlihatkan, dipermalukan, menghadap pembesar-pembesar kota, di penguasa di sana, dipukuli, dibuka bajunya, dijebloskan ke penjara. Bapak Ibu, kalau kita jadi Paulus dan Silas, kira-kira nyesel gak? Aduh, tahu gitu, gak usah dianggap tadi perempuan itu ya yang teriak-teriak kayak orang gila itu. Saya akhirnya masuk penjara malahan. Tapi dari kejadian penjara ini,
Menarik sekali Tuhan bekerja. Justru dengan keberadaan Paulus dan Silas itu, kalau kita baca ayat selanjutnya, ada mujizat Tuhan yang terjadi. Paulus dan Silas sebagai hamba Allah yang Maha Tinggi, ketika dia di penjara, dia bukannya mengeluh, dia bukannya menyesali tindakannya, dia bukannya mengeluh atau marah kepada Tuhan, tetapi dia malah memuji Tuhan. Dan di situ terjadi sebuah keajaiban. Dan kita tahu kepala penjara di Filipi itu bertobat. Bapak Ibu, sebuah interupsi yang orang menganggapnya mungkin saya sial begitu ya, saya apes, sebenarnya saya bisa pergi ke sana, saya bisa lancar saja, tetapi karena ada sesuatu membuat tertahan langkah saya, bukan berarti pasti buruk, pasti gak ada harapan. Tetapi Tuhan bisa pakai interupsi itu untuk kita ini jadi berkat. Paulus dan Silas memberikan contoh kepada kita bahwa ada harga yang harus dibayar dalam melayani Tuhan. Memang terkadang interupsi itu bisa berupa penderitaan, bisa sesuatu yang buat kita itu gak nyaman. Namun mungkin itulah cara Tuhan memakai kita untuk memperkenalkan siapa Yesus pada orang lain. Kiranya kita juga bisa melihat contoh dari teladan dari Paulus dan Silas ini, di mana dia juga tidak mengabaikan interupsi itu, bahkan apa yang dia alami ketika dia memberitakan Injil, dia nggak takut meskipun dia tahu di mana dia berada dan kepada siapa dia memberitakan Injil itu. Tetapi dia tak lebih tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah dan dia berani untuk memperkatakan itu. Amin. Mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Makasih Tuhan, melalui renungan ini kami dapat melihat kembali Tuhan, di mana Paulus dan Silas juga kawan-kawan yang lain. Pada zaman itu Tuhan, kami tahu tidak mudah untuk memberitakan Injil Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang tidak kondusif itu pun, ketika ada interupsi yang mungkin malah membuat Paulus dan Silas semakin menderita, tapi mereka terus Tuhan tidak pantang menyerah, dan mereka terus setia untuk ikut Tuhan meskipun ada harga yang harus dibayar. Oh Tuhan, ajarkan kami seperti iman mereka, karena kami tahu kami memiliki Allah yang Maha Tinggi, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Ketika kami ada di jalan yang benar, kuatkan langkah kami Tuhan, supaya kami tetap setia meskipun ada banyak serangan, meskipun ada banyak penolakan di sekitar kami, namun kami terus mau ikut Tuhan kami, yang Tuhan yang benar. Tolong setiap kami Tuhan, biarlah iman percaya kami terus bertumbuh. Sekian lama kami ikut Tuhan, sekian lama kami percaya kepada Yesus. Kami rindu kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh, terus semakin serupa dengan Engkau. Kami percaya doa kami akan Engkau jawab sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan yang indah. Tinggal iman kami saja ya Tuhan, yang terus mau percaya dan bersandar kepada kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan